Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ Innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Sami'na wa ta'ana ghufranaka rabbana wa ilaika masir. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para jamaah sidang pengajian rutin Masjid Mutiara yang sama-sama harap ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati hidangan-hidangan kebaikan yang disediakan pada bulan Ramadan. Seluruh nama dari kebaikan bertumpu dan bersatu pada bulan ini. Tidak ada satupun kekurangan dan keburukan yang Allah Subhanahu wa taala sematkan di antara hari-hari dan waktu-waktu yang Allah beri kepada kita. Khususnya Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan keberkahan, rahmat dan kasih sayangnya di bulan Ramadan yang penuh rahmat dan berkah ini. Sekarang kita telah memasuki babak kedua dari pertengahan Ramadan yang telah kita lewati. Bahkan beberapa hari ke depan kita mulai bersiap-siap mengecangkan ikat pinggang untuk menjemput satu malam yang malam ini lebih baik dibandingkan 1000 bulan kebaikan. Malam apa namanya, Pak? Lailatul Qadar. Sebagaimana kita hendak menjemput seseorang yang begitu spesial dalam kehidupan kita, begitu penting, VIP bahkan VVIP, very very important person, kita pun akan mempersiapkan untuk menjemput Lailatul Qadar ini kapan, di mana, dan dengan cara apa kita akan menjemputnya. Itulah yang harus kita persiapkan bersama. Nabi Muhammad SAW, beliau itu bukan hanya 10 hari terakhir yang dipersiapkan. Bahkan di akhir-akhir tahun kehidupannya Nabi yang kita cinta ini, beliau itu full iktikaf di dalam masjid, tidak keluar melaksanakan kegiatan muamalah apapun, melainkan hanya beriktikaf di dalam masjid 1 bulan full di bulan Ramadan. Setidaknya kata Nabi Muhammad SAW, kita harus memperbanyak ibadah-ibadah kita, beriktikaf, wal akifuna fil masajid, pada rentang waktu 10 terakhir Ramadan. Perhitungan 10 terakhir Ramadan bukan dihitung dari ujung akhirnya. Misalkan 30 hari, dihitung 10 hari nanti 30 hari ke depannya, tidak. Atau misalkan sekarang Ramadannya 29 hari, berarti 29 dinaikkan 10 dinten. Jadi 19 itu sudah masuk ke 20-nya, masuk ke 10 hari terakhir. Tidak, jamaah sekalian. Karena Nabi Muhammad SAW selama hidupnya belum pernah mengetahui jumlah bilangan pasti dari Ramadan yang dijalani. Apakah 30 atau 29? Digenapkan menjadi 30 dengan cara hisab atau dilihat ru'yat. Pada saat itu muncul hilal, datangnya bulan Syawal. Belum ketahuan 29 atau 30. Maka dari itu, kita menurut para ulama dianjurkan untuk beriktikaf itu setelah selesai malam ke-20, masuk ke malam yang 21. Jadi 10 hari terakhir yang dimaksud adalah 1 sampai 10 itu 10 hari pertama,
11 sampai 20 itu 10 hari kedua. 21 sampai nanti 30 ataupun 29 itulah 10 hari terakhir. Walau pada hasil kenyataannya misalkan kita cuman Ramadan ini 29 hari nggak apa-apa, berarti itikafnya 9 hari, tidak jadi masalah. Jadi hitungan 10 hari terakhir itu dimulai dari tanggal ke-21. Insya Allah kita akan mulai untuk memburu malam Lailatul Qadar dari awal malam 21 bertepatan pada hari Ahad malam Senin. Ya, jadi Senin subuh itu, sahur itu untuk hari ke-21, maka di waktu malamnya, seperempat malamnya, itu merupakan malam ganjil pertama. Dan insya Allah DKM sebagaimana biasa akan menyelenggarakan kegiatan ibadah jamaah yang bisa diikuti oleh warga sekitar untuk melaksanakan sholat qiyamul lail atau sholat tahajud bersama kira-kira jam 3. Setelah itu nanti akan ditutup dengan sahur bersama. Bagi bapak-bapak yang berkenan untuk mengikuti kegiatan tersebut, kami sangat mempersilahkannya. Baik jamaah sekalian, kita akan masuk pada topik pembahasan kita di surah An-Nasr. Surah yang begitu berarti. Ya, momen epik yang terjadi dalam surah An-Nasr ini adalah sesuatu titik balik dari keberjayaan Islam dan keberhasilannya melalui tonggak dakwahnya Nabi Muhammad SAW. 13 tahun lamanya Nabi berada di Mekah, namun hanya segelintir orang ataupun hanya bahkan puluhan orang saja yang menjadi as-sabiqunal awwalun, mereka yang memeluk Islam, yang tergerak hatinya untuk menerima hidayah Islam. Namun ketika sudah hijrah jamaah sekalian ke Yathrib yang diubah namanya menjadi Madinatun Nabi, pada saat Nabi Muhammad SAW kembali mudik ke kampung halamannya ke Mekah setelah 8 tahun lamanya, maka Nabi Muhammad SAW membawa ribuan kaum muslimin yang begitu antusias mengemban dakwahnya Nabi Muhammad SAW dan juga menjadi sahabat setianya Nabi. Berapa jumlahnya? 10.000. 10.000 kaum muslimin, mereka siap untuk menaklukkan dan juga membuka kota Mekah yang pada saat itu sangat tertutup untuk dimasuki oleh Nabi dan juga para sahabatnya. 10.000. Kemarin kita sudah bahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berikan nasru dan juga Allah berikan al-fathu. Nasrullah artinya adalah pertolongan Allah. Al-fathu artinya penaklukan ataupun keberhasilan ataupun kemenangan. Karena apa? Karena kota Mekah mampu untuk dibuka oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata proses Fathu Makkah ini bukan hanya membuka kota yang tadinya dilarang habis-habisan oleh kaum Quraisy untuk dimasuki orang-orang muslim, tapi ternyata mengetuk dan membuka pula hatinya orang-orang yang di luar Islam untuk masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Karena di ayat kedua kita dengar firman Allah Subhanahu wa taala, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Sebelumnya yang masuk Islam itu sudah ada, namun secara perhitungan kalkulasinya tidak banyak. Masuk itu hanya satu kaum, puluhan orang, barijeng eta ge teu sadayana lalebet. Hanya beberapa orang, segelintir orang, sedikit demi sedikit dicicil. Nah, ketika Fathu Makkah terjadi, itu adalah satu momen yang membuat seluruh spektrum kehidupan bangsa Arab itu mereka tergerak berbondong-bondong untuk datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ummatan, satu umat, satu kelompok, sanegaraeun, bukan satu desa lagi, tapi satu provinsi datang menuju kota Makkah. Kenapa itu bisa terjadi jamaah sekalian? Karena apa? Allah Subhanahu wa taala sudah membuat skenario terbaik. Melihat kilas balik peristiwa besar 61 tahun yang lalu sebelum terjadinya Fathu Makkah, ada satu kejadian yang begitu luar biasa dan sangat dahsyat terjadi di kota Mekah, khususnya di sekitaran Ka'bah. Dengan datangnya siapa? Dengan datangnya pasukan gajah. Pasukan gajah ini mengundang kedatangan makhluk yang Allah gerakan, Toiron Ababil. Datangnya siapa? Burung
yang berbondong-bondong. Jadi ababil itu bukan nama burungnya, tapi adalah jumlah burung itu datang sangat banyak. Wallahu alam burung nama naon, sugan dadali, sugan gagaknya, tak enu apa. Nah, itu adalah kisah yang sangat besar. Bahkan ini menjadi satu peristiwa yang dikenang oleh bangsa Arab hingga saat Nabi Muhammad SAW telah menjadi seorang nabi atau telah dewasa. Kan disebut lagi pas nalika Nabi lahir disebut tahun naon, Pak? Tahun gajah. Apa kaitannya? Apa korelasi antara kisah penyerangan pasukan gajah menuju Ka'bah ini dengan 61 tahun yang akan datang? Ternyata jemaah sekalian, ketika burung ababil itu datang, ketika pasukan gajah, jumlahnya berapa? Lebih dari 60.000 dari kota ataupun dari negara Syam, Yaman menuju ke Mekah dengan niatan ingin membombardir habis dan meluluhlantahkan Ka'bah. Seluruh kota-kota yang dilalui ditaklukkan oleh Abraha. Hingga akhirnya kota terakhir yang ditaklukkan mana? Taif. Taif sudah ditaklukkan, sudah bertukuk lutut itu Taif. Ketika sudah masuk ke daerah lingkaran Armuzna naon jemaah? Arafah, Muzdalifah, Mina. Ini adalah tempat berhaji. Sebelum perbatasan di Muzdalifah, Mina menuju ke Makkah ataupun sudah mendekat ke Ka'bah, itu pasukan gajah kan nggak mau masuk. Gajahnya yang nggak mau masuk ya. Dia menderu, tidak mau untuk ditarik, dipukul, dicambuk ataupun bahkan digedik ku palu. Eta si gajah angger alimun masuk. Ketika dibelokkan ke kanan, dia ingin ikut nurut. Ke belakang komode ya melulumpatan ka pengger mah, enggak mau masuk. Hingga akhirnya diturunkan tarmihim bihijaratin min sijil. Diturunkan bihijarah min sijil. Ada batu-batu yang dibawa oleh pasukan dari tentara Allah Subhanahu wa taala berupa burung-burung ini menjatuhkan batu-batu dari neraka sijil. Menyebutkan neraka teh jadi kana rokok wae embut teh. Ya, Pak Inas gitu ya, lebih baik kana rokok dibanding kana neraka. Pak Fajar itu tuh. Nah, jadi jamaah sekalian, pada saat itu terjadi, terbentuklah sebuah paradigma dan keyakinan orang-orang Arab yang melihat kejadian begitu luar biasa itu, timbul keyakinan dalam hatinya Ka'bah itu adalah tempat suci. Mereka tahu Ka'bah itu adalah Baitullah dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaga Ka'bah dan Ka'bah itu pasti akan dikeramatkan. Tidak ada satupun pasukan yang berniat jahat mampu untuk menembus perlindungan Ka'bah. Termasuk 60.000 pasukan Al-Fil ini tidak bisa menembus. Bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan didatangkannya perlawanan dari burung yang begitu dahsyat membawa api. Pada saat itu jamaah sekalian, orang-orang langsung meyakini, lamun misalkan Muhammad nanti balik lagi dan dia bisa menaklukkan kota Makkah dan dia bisa membuat kaum Quraisy itu akhirnya menerima dakwahnya, kami pun akan ikut masuk ke dalam agamanya. Berarti sosok Nabi ini adalah Nabi yang benar. Berarti Muhammad adalah orang yang suci. Berarti Muhammad tidak memiliki rasa dengki. Bukan sesuatu hal yang ada dalam hatinya merupakan kejahatan. Gak ada. Itulah titik baliknya jemaah sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala 61 tahun yang lalu sudah membuat skema ini. Sehingga pada saat Fathu Makkah terjadi, orang-orang itu berbondong-bondong masuk ke dalam Islam karena yakin terhadap dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Gak mungkin ada pasukan ataupun sekelompok orang yang bisa menaklukkan kota Makkah, yang bisa menduduki Ka'bah, melainkan itu adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tamantakna terjadi afwajan, berbondong-bondong. Kapan terjadinya Fathu Makkah? Fathu Makkah terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Tanggal seberapa? Tanggal 20 bulan Ramadan. Beberapa hari lagi nih. Udah dekat dengan peristiwa Fathu Makkah.
20 Ramadan. Zaman Nabi mah Ramadan itu bukan tahun yang tidak ada aktivitas atau tahun yang penuh dengan istirahat gitu. Tapi Ramadan itu dijadikan satu waktu yang penuh dengan aktivitas-aktivitas dan amalan-amalan terbaik. Perang-perang pun banyak dilaksanakan di bulan Ramadan. Perang pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin bulan Ramadan, Pak. Perang naon? Perang Badar. Bahkan perang Badar itu dilaksanakan pada saat turunnya perintah saum baru 1 bulan, Pak. Jadi nalika di Mekah kan belum ada nih perintah saum. Belum ada bahkan perintah sholat ya secara wajib. Ketika hijrah ke Madinah, baru di tahun kedua di bulan Sya'ban itu turun perintah mengenai apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Nah, perintah mengenai wajibnya puasa di bulan Ramadan baru turun. Langsung diajak untuk berperang. Berat tuh Pak, kinten-kinten Pak. Berat bisa. Berijeng sanes di Cimahi mah sejuk, adem, ayem. Situ mah panas ngaret-ngaretnya. Nah, jamaah sekalian, terjadi kapan? Di Ramadan. Apalagi perang terjadi Ramadan? Perang Tabuk lawan kekuatan Bizantium dari Romawi itu dilakukan kapan? Ketika bulan Ramadan. Perang apa lagi? Perang Ahzab, konfederasi yang dilawan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka berkelompok gabungan dari beberapa kabilah, dari suku Quraisy, Ghatafan, ya bahkan Bani Quraidah dari kalangan Yahudi. Mereka bergabung untuk melawan kekuatan Islam. Perangnya terjadi kapan? Di bulan Ramadan. Bahkan ada satu perang yang menurut saya ini perang yang sangat epik jemaah. Pada saat cahaya Islam itu masuk, bukan hanya ke negara-negara bagian timur, tapi masuk ke daerah barat. Al-Gharb. Itu pada saat perang ini terjadi dilakukan di Ramadan. Perang apa namanya? Perang Al-Andalus. Pada saat penaklukan Eropa pertama kali, titiknya di mana? Di Spanyol. Baheula mah kotana Toledo. Kalau sekarang berdampingan dengan Sevilla. Itu ditaklukkan kapan? Pada saat Ramadan. Jadi dari dulu para sahabat Nabi Muhammad dan juga para salafus sholih itu menjadikan Ramadan bukan hambatan untuk melaksanakan agenda dan proyek-proyek besar. Lamun orang makan, tos beres sahur, sholat subuh ngagoler. Eta heureup we. Ngarosna mah siga anu nundutan sakolebat gitu nya. Gugah-gugah, digugahkeun teh hayu sana tos zuhur. Salat zuhur, reup deui. Pas digugahkeun teh terang-terang bade magrib, kunaon boboe da ieu teh bobo teh ibadah. Naumu shaimin ibadatun. Wah, ngadalil deui nya. Tidurnya orang yang sedang saum itu adalah ibadah. Mantakna saya mengisi hari-hari dengan ibadah bobo deui. Padahal hadis eta teh perlu dikaji Pak, doib. Kalau kita melihat merujuk pada keumuman aktivitas yang kita lakukan, makan, minum termasuk tidur, itu bisa bernilai ibadah. Memang bisa bernilai ibadah. Makan kita diniatkan untuk menegakkan tubuh kita melaksanakan sholat, itu dinilai ibadah. Minum kita, meninggalkan dahaga kita agar bisa melantunkan bacaan-bacaan Al-Quran, dinilai ibadah minumnya. Tidur pun sama, sebagai rangka untuk mencharge ya imunitas dan stamina tubuh kita sehingga kita mampu mudah melaksanakan ibadah, itu pun dinilai sebagai ibadah dan berpahala. Tapi maknya teung-teungeun salat ngan 10 menit ari dicasna berjam-jam, berarti tandana baterainya tos lobet nu kitu mah Pak. Kan sekarang mah fast charging banyak. Nah, jadi Bapak-bapak sekalian, bulan Ramadan bukan penghambat kita untuk mengurungkan aktivitas dan proyek-proyek besar. Kita lanjutkan pada tafsir ayat yang ketiga sebagai penutup ya. Allah Subhanahu wa taala mengungkap di ayat pertama dan kedua itu seluruhnya mengenai anugerah dan kenikmatan. Ketika datang pertolongan Allah dan penaklukan kemenangan kota Makkah, dan kau lihat banyak orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam. Di ayat ketiga baru ini khitobnya, jenis firmannya itu adalah al-amru, perintah. Setelah kenikmatan itu datang, setelah anugerah Allah berikan, maka
Ayat ketiga bercerita mengenai bagaimana cara kita untuk menyikapi kemenangan dan juga anugerah yang Allah beri itu. Dengan cara apa? Fasabbih. Yang pertama, bertasbihlah. Bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastaghfirhu, dan beristighfarlah, meminta ampunlah kepada Allah. Ayahu kade didinya teh. Maka dari itu ketika kita baca wastaghfir, berhenti di situ, haknya harus keluar, Pak. Iya. Wastaghfir. Karena berhenti jadi hanya waqaf. Tapi kalau disambung wastaghfirhu innahu. Kadenya jadi wastaghfir, di situ ada domir untuk huwa, ya, artinya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu, sesungguhnya Allah, sesungguhnya dia, karena keadaan Allah itu tawwaban, maha penerima taubat. Jadi di ayat ketiga ini Rasul SAW diperintah oleh Allah untuk banyak berzikir. Nah, jadi jamaah sekalian, cara terbaik untuk apa? Untuk mensyukuri segala bentuk kenikmatan yang Allah beri itu, yang paling dasar itu dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama memberikan hikmah dan fadilah. Kenapa yang disebut pertama itu fasabbih? Bertasbih. Ari tasbih ungkapan aku mah apa? Subhanallah. Ari hamdalah, alhamdulillah. Takbir, tahlil, mantanu tahlilan teh berarti isina naon? Maca la ilaha illallah, gitu tahlilan teh. Nah, di sini disebut pertama kali untuk bertasbih. Tasbih itu maknanya ada dua. Ketika seseorang mengungkapkan subhanallah, artinya maha suci Allah. Ari Allah teh maha suci tinu naon? Pertama, kata para ulama sebutkan, Allah suci dari kekurangan dan sifat ketercacatan. Tidak ada satupun sifat yang melekat pada diri Allah melainkan kesempurnaan. Itu jemaah sekalian. Dan di sini maknanya yang lebih mendalam apa? Secara tahlili para ulama menyebutkan ini untuk menepis anggapan yang ada di dalam hati orang-orang mengenai bahwa Allah itu mengapa tidak adil. Nah, itu yang pertama. Jangan sampai ada dan hinggap dalam hati seorang muslim berpikir bahwasanya Allah tidak adil. Allah itu maha adil. Atau kalau dalam konteks bahasan ini, kenapa sih Allah baru menolong Nabi dan juga para sahabatnya setelah lama berjuang, 8 tahun setelah hijrah baru dibukakan jalan menuju Mekah. Padahal Nabi teh satahun wage entos ngarasa rindu sono hoyong pulang balik kampung ataupun mudik. Saya lamun misalkan 3 bulan nih Pak, tak acan uwi ka Subang, aduh para rugu gitu, pengen mudik. Walaupun ternyata sudah mau tahun ke-8 saya belum pernah di Subang gitu. Ya, tapi tekuna naon lah, Nabi ge 8 ya, ke kasalapan nama mudah-mudahan aya rezeki biasa di Subang insyaallah. Ya, manawi DKM bade masian izin. Nah, jadi jamaah sekalian, ya, Nabi Muhammad SAW itu ditahan. Ada yang beranggapan di situ ditahan selama 8 tambah 13 tuh. Dakwah Nabi itu baru sukses setelah menunggu-nunggu waktu 21 tahun. Kenapa sih? Allah kan maha segala-galanya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah terhadap segala sesuatu itu berkuasa. Nah, berdiri antos-antos. Kenapa Allah tidak tolong saja nabinya secara langsung pada saat sahabat-sahabat Nabi banyak yang diintimidasi? Bahkan Sumayyah, istri dari Yasir, itu ditombak, ditarik dengan kuda secara berlawanan. Kenapa Allah tidak langsung bantu saja? Harus menunggu sampai Bilal meronta-ronta di tengah panasnya padang pasir, ditindih dengan batu yang besar. Kunaon begitu? Nah, nu pertama teh, kenapa fasabbih? Untuk apa? Untuk menghilangkan anggapan-anggapan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tahu waktu yang terbaik, timingnya Allah tahu. Allah itu sebaik-baiknya pemberi skenario.
Ketika ada sahabat yang diintimidasi pun, ketika ada sahabat yang sampai meregang nyawa pun, maka kematiannya menjadi syahid. Dan itu kebaikan untuknya. Tariq bin Ziyad ketika membebaskan Andalus Spanyol, itu kan bagaimana caranya jamaah untuk membakar semangat pasukannya itu. Pasukan yang dikirimkan itu 7.000 pasukan melawan tembok yang ada di Romawi ataupun yang di Spanyol, mohon maaf. Itu pasukan yang disiapkan melingkari tembok itu ada 100.000. 7 melawan 100, Pak. Kumaha so. Maka Tariq bin Ziyad dengan gagahnya beliau memberikan orasi, briefing lah sebelum menyerang itu, dengan memerintahkan kapal-kapal yang telah kalian bawa, yang telah kalian pakai mengarungi benua Afrika. Tariq bin Ziyad di Afrika Selatan menuju Eropa, menuju Spanyol, bakar itu semuanya. Kunaon dibakar, nanti kami pulang gimana? Bakar, kata Tariq bin Ziyad. Bakar semuanya. Setelah bakar, baru Tariq bin Ziyad menyebutkan, saat ini pilihan kalian adalah melawan mereka. Kita sudah tidak punya lagi akomodasi untuk kembali. Kapal-kapal sudah hangus. Maka tidak ada jalan lain melainkan kita menduduki tempat itu dan tinggal di dalamnya. Di depan kalian ada musuh, di belakang kalian ada lautan yang begitu panjang. Tidak ada jalan pulang. Maka mari bersama-sama kita melawan mereka dengan 2 modal saja. Modal naon jemaah sekalian? Kejujuran dan kesabaran. Gitu. Kita adalah kaum yang siap untuk mati menjemput syahid. Dan kalau Allah berikan rahmat, kami akan berikan cahaya Islam masuk ke mereka. Raja siapa yang dilawanya? Raja Roderick dari Nasrani. Roderick itu sangat lalim sekali. Dia membuat kasta-kasta dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Kasta pertama bangsawan, tuan tanah, nu bala leunghar, kasta pertama. Kasta kedua diturunkan PNS, pegawai negeri yang kerja-kerja di lingkaran istana itu. Yang ketiga serdadu-serdadu, prajurit-prajurit, itu kasta ketiga. Yang keempat baru kasta buruh, kasta budak yang senantiasa diperas. Maka dari itu Tariq bin Ziyad membebaskan dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak orang-orang yang mereka itu masuk Islam secara sukarela dan bersenang hati karena kezaliman Raja Roderick pada saat itu manakala dia memimpin bangsanya. Ku Islam beres. Uidai ka dia fasabih, bertasbih untuk menghilangkan bercak-bercak anggapan yang buruk. Allah tahu timing yang tepat. Dengan datangnya Fathu Makkah ini, yang masuk Islam kan bisa berbondong-bondong. Tapi ketika misalkan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala berikan cara yang lain, mungkin tidak sampai klimaksnya, tidak sampai puncak seperti ini. Maka Allah tahu cara yang terbaik, dan apa yang Allah takdirkan itu tidak ada sesuatu yang buruk melainkan kebaikan, dan Allah tidak pernah zalim sedikit pun. Wa maullahu yuridu dzulman lil alamin. Masuk tuh ke dalam hati para sahabat. Nggak ada yang menganggap bahwasanya Allah itu salah dalam memberikan takdir. Yang kedua, makna tasbih itu apa jemaah? Pertama kan meninggalkan dan menihilkan sifat buruk bagi Allah. Yang kedua itu apa? Yang kedua itu menetapkan sifat kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ari di kita aya nu bager. Jalmi nu bager aya kan udah dari ieu teh sadayana balalager ieu teh. Tapi di samping kebaikan yang kita miliki, kita mah masih punya celah. Baik nage henteu baik pisan gitu. Anu baik pisan ge tidak selalu dan selamanya baik, tapi Allah Subhanahu wa taala sempurna dalam sifat baiknya. Itu makna tasbih yang pertama. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Yang kedua bihamdi, hamdalah ataupun kita bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapatkan anugerah, tentu kita akan bertahmid dengan penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh memuji Allah tuh bukan ada maunya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala sangat berhak untuk dipuji dengan kesempurnaannya memberikan rahmat kepada kita. Yang ketiga, wastaghfirhu. Dalam proses dan juga perbuatan terhadap satu pekerjaan yang kita lakukan itu kadang ada salah-salahnya. Begitupun para sahabat.
Para sahabat ketika masuk ke dalam kota Mekah, mereka akan menyerukan semboyan apa jamaah? Hadza yaumul malhamah, hadza yaumul malhamah, sahanu baheula nyiduhan kami. Kamana ayeuna sok gitu. Sahanu baheula sok ngahina kami, sahanu baheula nalika kami jalan dibaledogan ku batu. Hadza yaumul malhamah, sekarang adalah hari pembalasan untuk itu. Nabi Muhammad kan langsung merubah ungkapannya. Jangan ungkapan itu. Hadza yaumul marhamah. Ini adalah hari penuh kasih sayang. Karena memang sepanjang sejarah jamaah, ya, ketika terjadi satu penaklukan yang sangat minim sekali korbannya, itu adalah Fathu Makkah. Tidak ada orang yang diganggu haknya, tidak ada orang yang dirampas kemerdekaan dan juga wibawa dan muruahnya. Ini terjadi hanya di Fathu Makkah. Gitu. Wastagfirhu, ada sahabat-sahabat yang salah, maka dari itu untuk menggenapkan kemenangan dan keberhasilan ini harus banyak introspeksi dan berevaluasi, minta maaf dan ampun kepada Allah. Kalau orang beristighfar, pertama Pak, ya, Allah Subhanahu wa taala akan tutup kesalahannya. Kedua, Allah akan hilangkan efek buruk dari kesalahannya itu. Kan setiap amalan buruk itu pasti ada dampaknya. Nah, dampak buruknya itu Allah hilangkan ketika sudah beristighfar. Mantapna penting pisan beristighfar teh. Nabi anu tarang ngadamel dosa WG istighfar minimal sabaraha kali? 70 sampai 100 kali minimal. Ari urang dosana 70 sampai 100, istighfarna sadinten hilap. Nah, kadang-kadang gitu. Nabi mah sedikit tidur, kita juga sedikit tidur. Nah, maka itu jamaah sekalian, wastagfiru, genapkan kemenangan ini dengan cara beristighfar kepada Allah atas segala kesalahan. Innahu, sesungguhnya Allah, karena keadaan Allah itu senantiasa tawwaban. Tawwaban teh naon, Pak? Tina taubat, maha menerima taubat. Ketika Allah ungkap tawwaban, fa'alan, wazan dalam tasrifnya itu bermakna Allah itu senantiasa tidak pernah jemu untuk menerima taubat kita. Sebanyak apapun kesalahan kita, sesering apapun kita melakukan salah, dan sebanyak apapun pula taubat kita kepada Allah, diulang lagi, salah lagi, taubat lagi, diulang lagi, salah lagi, taubat lagi, tapi Allah akan senantiasa terus menerima taubat kita sampai kita sendiri merasa bosan dengan taubat kita. Sok ditantang istilahnya Pak, sok lah sekali dua kali terus seberapa kali lagi kok Allah mah ditampi. Kalaulah misalkan Allah itu sama seperti makhluknya, kita teh udah nggak ada kesempatan jamaah sekalian. Ya, orang dinyeri sekali hampura kene, dua kali jalma teh, 3 kali geus teu bisa. Komo 7 kali mah 7 turunan tah moal ngahampura. Lamun Allah sapertos kitu, moal aya harapan urang teh jamaah. Moal aya harapan. Makanya Allah tawwaban, akan senantiasa dan terus menerima taubat kita. Terakhir jemaah, ini surat ini kita itu berdecak kagum dengan keberhasilan dan juga kesuksesan dakwah Islam. Fathu Makkah, pada saat itu Nabi ungkapkan hadzal yaum, pada hari ini sudah tidak akan ada lagi namanya hijrah. Kata Nabi apa? Saat ini sudah tidak akan ada lagi yang namanya hijrah, karena kota Makkah adalah kota yang penuh dengan cahaya Islam dan ketauhidan. Nah, baheula hijrah karena susah untuk menyebar cahaya Islam. Sekarang Makkah, pusat dari inti kehidupan dan jantung Islam, sudah dibenangkan oleh Nabi. Nggak ada lagi hijrah. Kita semuanya berbahagia. Para sahabat bersuka cita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas keberhasilan ini. Tapi jemaah sekalian, diceritakan ada seorang sahabat Sigor yang masih kecil. Dia bertemu dengan Nabi, tapi usianya sama seperti anak saya, masih kecil, belum sampai balik. Namun Allah Subhanahu wa taala kurniakan cahaya ilmu yang tertanam dalam hatinya. Seorang anak kecil ini selalu diajak oleh Umar bin Khattab. Diajak ke Umar bin Khattab. Kemana? Ke satu tempat di mana berkumpulnya Silahu Badar, para pionir ataupun gegeden pahlawan panglima Badar. Kan Badar itu perang pertama. Nah, orang-orang yang ikut Badar itu mereka memiliki privilege, memiliki nama kebesaran mereka, alumni Badar gitu ya. Umar ketika masuk ke situ bawa anak kecil, usianya baru 19-an tahun.
Masuk ke situ, orang-orang di situ kan pada sinis gitunya. Nah, kata Umar mau budak leutik kan iya mah kumpulan orang cenah gitu. Circle kita lawan bahasa aya nama. Dan pada saat itu Umar mengetahui ketidaknyamanan dari sahabat-sahabat yang lain karena dia membawa sosok anak kecil ini. Setelah itu jemaah sekalian, Umar ingin mengetes kepada sahabat-sahabatnya, dan ini sebagai ajang pembuktian bahwasanya Umar ngajak budak alit itu bukan sembarang ngajak gitu. Langsung kata Umar bin Khattab, "Ara'aitum, bagaimana pendapat kalian mengenai an qauli azza wa jalla, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath." Kumaha pendapat anjeun, tafsir anjeun mengenai ayat ieu kumaha? Tentang surat ieu kumaha? Mereka sebagian terdiam dan sebagian mereka mengungkapkan, hadhihi surah ini adalah an-nasbihullah wa nastaghfirullah wa nahmidallah idza fatahna wa nasarna alaina. Ini adalah surat di mana Allah itu amaru alaina, memerintahkan kepada kami semua untuk bertasbih, untuk bertahmid, untuk meminta ampun pada saat Allah berikan kemenangan dan juga pertolongan. Nah, tafsiran teh ngan wungkul kadinya. Langsung ku Umar bin Khattab teh ngetes budak alit tadi. Wa kaifa ra'aitum, bagaimana pendapat kamu? Apakah sama dengan pendapat sahabat-sahabat ini? Langsung itu menyarius budak alit tadi teh. Hadhihi surah isyarah. Ini adalah surah yang di dalamnya merupakan isyarat ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah dekatnya ajal Nabi kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan datangnya surat ini, bukan kita berdecak kagum, bukan kita merasa senang euforia terhadap kemenangan ini, tapi ternyata di samping itu ini adalah salah satu sinyal dari Allah mengenai sudah dekatnya ajal Nabi kita. Dalam tafsirana budak alit ieu teh saha namina? Namanya adalah sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu siapa? Ponakannya Nabi Muhammad SAW. Bukan ponakan, sepupu berarti ya. Karena Abbas itu adalah pamannya Nabi. Nah, Ibnu Abbas, seorang anak yang kecil namun pemahaman terhadap Al-Quran, terhadap tafsir, terhadap agama itu sangat kuat sekali. Di situ sahabat semuanya menangis tersadu-sadu. Begitupun siapa? Anaknya Nabi Muhammad SAW. Di tahun ke-9 kan terjadi haji apa namanya? Haji wada, haji Nabi, satu-satunya haji yang diikuti oleh Nabi, dan itu merupakan perpisahan terakhir yang Nabi Muhammad SAW deklarasikan kepada para sahabatnya. Setelah haji wada kan, Fatimah Az-Zahra itu datang kepada Nabi Muhammad SAW setelah mengetahui kandungan terhadap surah An-Nasr ini. Takut kehilangan Nabi. Fatimah dibisikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Fatimah, anti awwalu man yakbiluni min ahli. Tenang Fatimah, nanti kita tidak akan lama terjeda. Kamu adalah orang yang pertama akan menjemput, dan juga setelah kematianku engkau adalah pertama yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, jadi jemaah sekalian, An-Nasr ini di samping ada kebahagiaan, namun di dalamnya juga tertanam kesedihan. Karena apa? Setelah dakwahnya Nabi itu sukses, risalah telah sempurna oleh Nabi Muhammad SAW disampaikan, maka tugas kenabian itu tandanya sudah selesai. Bersamaan itu pula selesai. Nah, ini adalah detik-detik kepergiannya Nabi Muhammad SAW. Gitu jamaahnya. Dan sebagai penutup, Aisyah radhiyallahu anha ketika telah mendengar mengenai ayat ini turun kepada Nabi itu mengisi 2 tahun sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa membaca di dalam sholatnya, diperbanyak doa yang isinya itu tasbih, tahmid, dan juga istighfar. Nalika iraha, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsaru ayyaqula fi sujudihi wa ruku'ihi. Nabi Muhammad SAW memperbanyak doa bacaan nalika sujud jeung ruku, macana naon?
Subhanallah wa bihamdika. Subhanallah Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Dan ini tidak dirubah oleh Nabi Muhammad SAW sampai beliau wafat. Jadi nalika ruku jeung sujud biasa baca naon, Pak? Ruku subhana rabbiyal Kade pahili. Keun atuh nuju saum lah. Subhana rabbiyal azim. Tambah ada wa bihamdi. Nanti ketika sujud subhana rabbiyal a'la tambah dengan wa bihamdi. Boleh juga tidak. Tapi ketika 2 tahun terakhir Nabi tidak pernah mengubah doa nalika ruku dan sujudnya, melainkan subhanallahumma wa bihamdik rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanallahumma wa bihamdika Subhanallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Menariknya bacaan sholat itu, Pak, kadang-kadang ketika kita baca menerengteng ya teh. Ya, tapi ketika dibaca-baca kieu mah dipotong-potong kadang lupa-lupa. Nah, jadi ketika Nabi baca dalam ruku dan sujud ini, ketiga perintah Allah itu Nabi tunaikan. Tasbihnya ada. Subhanallahumma Rabbana wa bihamdika. Tahmidnya ada wa bihamdika. Terakhir Allahumma firli. Ini bentuk permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama sebutkan inilah yang harus kita lakukan ketika kita sudah menunaikan tugas-tugas kita. Tugas yang baik-baik, maka tutup juga dengan hal yang baik. Jangan sampai awalnya baik, ujungnya buruk. Salat WG kan, tos beres salat kasayan, tos beres salat kita laksanakan zikir. Zikir adalah penutup dari sesuatu yang baik. Itu yang harus kita lakukan, jemaah sekalian. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita mampu untuk beristiqomah, untuk menambah ilmu-ilmu mengenai agama, untuk senantiasa bersahabat dengan Al-Qur'an, untuk senantiasa gemar untuk melakukan amal-amal kebajikan khususnya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan para jamaah sekalian diberikan kesehatan sehingga nanti kita bisa menunaikan amalan-amalan di bulan Ramadan ini dengan maksimal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak acan surung ya.